ketika para pemilik modal bersekongkol dengan oknum-oknum pejabat. Layanan sejumlah fasilitas publik pun diselenggarakan tidak semestinya. Masyarakat dirugikan. Pengujian dan pemeriksaan kendaraan berplat nomor kuning seperti taksi, rent-car, bus, dan truk wajib dilakukan untuk memenuhi standar kelayakan teknis. Proses pengujian itu disebut uji kir, yaitu serangkaian pemeriksaan dan pengujian bagian-bagian dari kendaraan sebelum beroperasi. Namun masih kerap kali ditemukan sejumlah kendaraan yang tidak layak berkeliaran di jalanan. Masyarakat lantas diintai risiko tinggi, mulai dari perjalanan yang terganggu, tidak nyaman, sampai bahaya kecelakaan. Uji standar kelayakan kendaraan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Setiap kendaraan, baik kendaraan angkutan penumpang, barang maupun kendaraan angkutan khusus, wajib menjalani uji kelayakan setiap 6 bulan oleh Dinas Perhubungan. Jadi minimal itu yang harus diuji kir itu minimal sekurang-kurangnya 5 item. 5 item ya. Di antaranya pertama bannya gundul apa enggak, terus kedua terot, terus spion, lampu depan belakang, ya kan, terus rem, terus kecepatan mobilnya bagaimana pada saat kecepatan mobil. Itu yang penting 5 item tadi itu, yang penting, sangat penting itu. Sebab kalau remnya belum bagaimana, ya kan terjadi hari kita dipanggil dan lain sebagainya. Kalau kecelakaan bagaimana? Penguji kirnya itu akan dipanggil gitu. Iya, makanya berbahaya kalau kita asal gitu, nggak boleh gitu. Makanya minimal yang 5 item tadi itu penting. Jika sejumlah syarat teknis terpenuhi, kendaraan akan dinyatakan lulus dan diberikan tanda khusus. Biaya uji kir ditentukan oleh peraturan daerah yang berlaku di masing-masing wilayah. Rincian biaya uji kir itu biasanya terpampang jelas di loket balai uji dan pada formulir serta kwitansi sesuai dengan item yang diuji. Di Balai Uji Kir Kota Tangerang Selatan, jika dijumlahkan, keseluruhan biaya uji kir tidak lebih dari Rp150.000. Melihat kenyataan banyaknya kendaraan tak layak yang masih beroperasi di jalanan, proses uji kelayakan patut dipertanyakan. Hasil penelusuran tim investigasi menemukan adanya penyimpangan dalam uji kir di Kota Tangerang Selatan. Ditemukan adanya persekongkolan yang melibatkan pemilik kendaraan, oknum petugas, dan pengantara yang akrab disebut calo. Justru kalau pakai calo tuh ibaratnya lebih mudah daripada kita ngurus sendiri. Soalnya kita nggak dipersulit atau macam-macam, datang langsung calo yang ngurus, kasar beres, bayar. Kalau pakai calo kita praktis, nggak dipertanyakan apa-apa. Iya. Ibaratnya jalan tol, jalan cepet. Iya. Kita sendiri, satu dia ini apalah banyak peraturannya. Nah, kalau kita udah masuk wilayah kir, langsung calo langsung datang. Udah datang, kita kasih surat-surat, bos ngasih duit, bosnya pergi, kita tinggal nunggu disemprot. Masuk ke dalam, numpang lewat, udah disemprot, udah langsung pulang. Tidak ada bukti apa-apa, ini udah langsung keluar kita terima. Ini daftar dulu, kita dari Kamis kita datang sore jam 4. Terus di sana ada petugas cek fisik aja. Udah begitu ada yang nyemprot tanggal pelakunya, kita nunggu bukunya, kita tanda tangani lagi, kita dikembalikan selesai. Dalam pengurusan, ya kalau jikir 2 hari. itu kalau yang lurus ya? Lurus, kita biasa-biasa aja lurus aja lah. Prosesnya ya 1 hari ya udah. Itu kalau lurus ya? Kalau lurus 1 hari. Kalau beko ya setengah hari ya
bisa 3 jam. Kalau lurus ya sekitar habis 200. Kalau beko itu sekitar 300 lah. Ya biaya tergantung dari yang tertera di situ aja. Umpama 2,5 atau 300 gitu. Ya plus uang makan supir jadi 3,5. Kalau biayanya kurang lebih 150. Ada orang yang dari luar kenal orang dalam di situ, ada yang orang petugas yang di dalam situ juga. Orang lapangan di situ aja. Orang Parkir yang udah pada kenal sama orang dalam. Meski diakui adanya mafia percaloan, pejabat Dinas Perhubungan Tangsel tidak membenarkan adanya kendaraan yang beroperasi tanpa melalui pengecekan fisik. Ada, sudah beberapa tahun, makanya beberapa personil, khususnya personil itu, kemarin saya mau saya mutasikan. Oh, mau dimutasikan? Sudah, ya sekarang lebih baik lagi ya. Yang saya tahu sekarang lebih baik lagi dibandingkan yang dulu-dulu. Masyarakat walaupun disampaikan jangan pakai calo, tetap aja pakai calo. Sesungguhnya nggak ada bedanya gitu. Bukan berarti kalau ada pakai calo lebih cepat, enggak. Karena tetap aja proses mulai dari pendaftaran sampai pengujian kendaraan bermotor masih tetap. Karena masalah nggak ada prioritas bagi mereka calo itu. Sama aja. Itu bukan masalah cepatnya, tetapi safety keamanan mobil itu sendiri gitu loh. Jadi bukan mesti terburu-buru, tapi kita mengabaikan. Saya inginnya cepat tapi selamat, cepat tapi benar, cepat tapi sesuai dengan ketentuan dan aturan gitu. Penyelenggaraan uji standar kelayakan kendaraan memang masih perlu dikembangkan. Selain peralatan teknis yang memadai, juga dibutuhkan sistem yang efektif, termasuk untuk mengatasi praktik percaloan. Pengembangan ke depan karena memang di situ peruntukannya adalah untuk perkantoran, maka nanti gedung ujinya itu akan kami pindah. Sedang mencari tempat yang paling strategis, yang layak untuk gedung uji. Nah, yang itu nanti akan dibangun gedung Dewan dan gedung di Subkominfo di situ. Pikirnya itu sesuai dengan aturan dan ketentuan, udah memenuhi syarat ya. Tapi memang tempat-tempat kenyamanan, si pengemudi dan sebagainya, memang kami terus mengadakan perbaikan terus. Gitu. Kemarin kan tidak ada toilet, tidak ada ruang tunggu. Sekarang kita bangun, sudah ada toilet, sudah ada ruang tunggu, walaupun belum maksimal. Jadi kalau masyarakat ya tetap kita harus membina, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Kalaupun mereka tidak hadir ya supirnya nggak apa-apa, yang penting mobilnya dibawa. Ke depan sih kami itu kan masih manual. Kalaupun ada perangkat IT tapi itu hanya administratif. Kemudian memang semua alat itu tersambung dengan IT. Cuman sistemnya memang belum sepenuhnya berbasis IT. Ke depan kami sedang mempersiapkan untuk memberlakukan ISO yang berbasis IT semua, dari awal sampai akhir itu semuanya berbasis IT. Pemerintah harus menyiapkan balai uji memenuhi standar kualifikasi. Kalau tidak, ini menjadi lahan buat oknum-oknum untuk bermain. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa transportasi publik yang baik menjadi salah satu faktor utama penggerak roda perekonomian. Kita pun bisa kalau semua pihak taat pada aturan yang berlaku.